sudah ada sebuah program di dalam kepalanya gitu, bahwa ketika aku nggak ngelakuin apa-apa, aku nggak bakal bisa makan beneran ini kalau aku hanya diam aja gitu. Nah, itu kira-kira ketika terjadi benturan antara belief yang lamanya dengan belief yang baru, seperti yang disampaikan Mas Riko, itu hasilnya akan seperti apa? Nah, makanya gini, ketika kita berusaha mengganti belief itu sangat susah, bener nggak? Susah, kita butuh upaya. Iya. Karena ganti belief itu kan densitasnya ada di pertengahan kan. Ganti belief itu ada di densitas ketiga dan itu sangat susah. Ibaratnya kayak misal inilah, misal ada botol aqua ya, botol aqua itu identitas kita itu udah jadi es batu. Gimana caranya menuangkan es batu ke botol lain? Nggak bisa, harus dicairkan dulu. Berarti identitas kita yang sebagai hari misal itu harus cair sebagai kesadaran. Kemudian baru bisa dituangkan ke identitas lain. Baru identitas lain itu mewujud menjadi realita. Itu paling gampang. Iya. Shifting daripada kita berusaha mengubah dari bawah. Makanya peripheral diajarkan di awal dan itu harus pakai alarm. Kalau itu udah cair identitasnya gampang, mau shifting jadi apapun bisa. Mau sampai jadi batu tetap kerasa. Iya. Kalau udah bisa jadi batu selama 1 jam, sama bisa jadi identitas orang kaya. Oke. Makanya menyadari diri kita yang sebenarnya itu menjadi sangat urgent sebelum kemudian teman-teman kalau di dalam pelatihan disuruh afirmasi, disuruh sugesti gitu kan. Saya pernah kan suatu hari tanya sama seseorang yang memang dia pakar di situ gitu ya, apa sih satu aja rumus biar orang itu bisa bangkit secara finansial begitu kan ya. Ya dia harus kenal dirinya sendiri, bahwa sesungguhnya dirinya adalah cinta, dirinya adalah consciousness yang besar gitu. Ketika dia sudah bisa step di situ gitu, ya nanti semuanya akan menjadi lebih mudah. Ini relate dengan yang disampaikan Mas Riko nggak sih itu? Betul. Jadi kayak misalnya ya toko paling utama di Loa kan Rongga Birme kan. Nah, kita perlu menelusuri kisahnya dulu gimana. Kisahnya dulu kan dia bangkrut, terus dia sampai tidur di jalanan kalau nggak salah ya, bawa koper di jalanan. Akhirnya kan dia mengalami malam gelap jiwa, di mana dia harus mengalami perasaan nggak enaknya mau nggak mau karena dia nggak bisa ngapa-ngapain. Baru secara frame per frame akhirnya dia mengalami, otomatis pikirannya jadi lebih positif, perasaannya lebih enak, realitanya baru berubah. Jadi yang perlu dipraktekkan orang itu adalah meniru jalan setapak demi setapaknya, nggak langsung dia loncat ke afirmasi positif. Akhirnya kan dia meniru afirmasi positif, padahal dalamnya masih negatif. Ya yang negatif harus disadari terlebih dahulu. Hilang baru positifnya terjadi dengan sendirinya, nggak perlu diusahakan. Kecuali kalau orang udah kaya atau garis menengah itu lebih mudah. Tapi kalau orang sedang bermasalah, punya utang, disuruh afirmasi positif bisa jadi snapback, backfire, benar. tambah parah. Karena di dalam dirinya belum ada yang namanya sensasi kaya, itu nggak ada gitu ya Mas ya. Dan dia harus pura-pura. Counter attack-nya banyak dari pikiran. Kaya mana, utangmu masih banyak, anumu masih banyak. Critical thinking-nya masih banyak ya. Oke, itu yang kemudian kenapa kemudian kita dengan memilih jalan letting in itu menjadi lebih cepat ketimbang kemudian kita paksa lewat afirmasi, sugesti, sementara memang kondisi tubuhnya memang dalam kondisi sensasinya memang dia basisnya basis kekurangan gitu ya. Oke. Makanya yang menyebabkan orang kaya afirmasi lebih cepat ya karena dia sudah merasakan sensasi kaya itu. Karena ketika orang kaya afirmasi aku kaya, atensinya ke kekayaan. Tapi kalau orang miskin, atensi aku kaya, afirmasi aku kaya, atensinya ke kemiskinan. Iya kan? Iya. Otomatis. Iya juga ya. Atensi itu kan selama ini gitu ya Mas ya. Aku seolah-olah memperhatikan yang terjadi di dalam kehidupanku sendiri itu memang sesuai dengan atensi gitu. Sesuai. Atensi sesuai. Cuma ketika orang bermasalah, afirmasi, atensinya ke masalahnya.
Apa tidak bisa kemudian diupayakan dengan teknik tertentu ketika orang memang dia basisnya kekurangan, tapi atensinya benar-benar diganti ke keberlimpahan gitu, kecukupan gitu? Itu nggak bisa atau susah? Susah Ya. hampir ya 90% susah, 90% gagal. Kan butuh usaha kan, Iya. usaha yang sangat keras. Dia harus berperang sama pikirannya dan belum tentu menang. Bayangkanlah 24 jam dia merasa kekurangan, hanya di 1 jam afirmasi dia kaya. Yang menang ya yang 23 jam. Oke.